Perdana Menteri Anwar Ibrahim seharusnya malu melihat kenyataan ini. Profesor Malaysia yang semestinya membuat penelitian atau menciptakan teori, tapi lebih suka menjiplak. Atau, lebih tepatnya mengklaim konsep yang sudah ada. Ia mengklaim konsep Austronesia, lalu menggantinya dengan nama alam Melayu. Ia sebut juga alam Melayu hasil klaim itu merupakan benua baru, kebanggaan orang Melayu Malaysia. Begitukah cara Malaysia menciptakan tamadun Melayu yang katanya hebat? Mungkin tak cuma Anwar Ibrahim yang seharusnya malu, kaum Melayu asli semestinya juga malu. Dan celakanya, konsep alam Melayu hasil klaim itu diajarkan di sekolah, bahkan hingga detik ini. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Kawasan Melayu yang kita gunakan ialah berkisar dari Madagaskar ke Kepulauan Pasifik, dan juga seperti juga orang-orang Cina, dunia Cinanya adalah benua Cina. Bagi orang India, benuanya adalah benua India. So bagi orang Melayu, dunianya adalah alam Melayu. So kalau kita berbicarakan tentang siapa itu Melayu, maka mereka adalah penduduk yang tinggal di alam Melayu. Tidak terbayangkan kerusakan yang terjadi akibat main klaim konsep Austronesia ala Profesor Malaysia tadi. Konsep ilmiah ini menjadi kacau balau setelah diubah menjadi konsep alam Melayu. Kata Melayu di sini bisa disalahartikan bermacam-macam. Bisa dianggap sebagai ras Melayu, bisa dikira sebagai suku Melayu, dan bisa pula dianggap sebagai Melayu dalam pengertian perlembagaan di Malaysia. Konsep alam Melayu juga menafikan keberagaman suku, budaya, adat, dan bahasa di Nusantara. Bahkan tiap suku memiliki DNA yang berbeda-beda. Kalau semua mau disebut sebagai orang Melayu, keberagaman yang indah itu lenyap. Hanya demi kepentingan Melayu Malaysia, banyak sekali budaya yang dikorbankan. Indahnya perbedaan dan keberagaman itu terlihat dari pemaparan Profesor Herawati dari Indonesia berikut ini. Tiap suku memiliki DNA dan budaya berbeda, tapi tetap ada hal-hal yang sama. Dan beliau tidak sekalipun menyebut adanya alam Melayu. Temuan arkeologi sudah menunjukkan Indonesia sudah didiami oleh manusia modern, Homo sapiens, sejak 60.000 tahun yang lalu. Bahasa yang kita pakai, teman-teman, adalah bahasa yang disebut bahasa Austronesia. Bahasa yang dipakai oleh saudara kita Timor Alor ke timur, itu adalah bahasa non-Austronesia atau sebagian menyatakan bahasa Papua. 719 bahasa, yang coklat itu adalah semua berbahasa Austronesia, sedangkan yang berwarna-warni itu adalah bahasa non-Austronesia, banyak digunakan oleh saudara kita dari sebelah timur. Sebelah barat kita tahu semuanya Austronesia yang sampai ke Madagaskar. Ini sebaran dari penutur bahasa Austronesia, bagaimana hubungan kita antara orang-orang Banjar dengan orang Madagaskar. Kita itu bersaudara dengan mereka. Kalau teman-teman pergi ke Madagaskar, ke Antananarivo, Antananarivo itu langsung diterima oleh mereka karena mereka merasa Indonesia adalah saudara atau brother, we are brother or sisters. Pertama yang kita kerjakan adalah mengumpulkan 200 kata Swades yang diambil dari setiap tempat atau setiap suku.
dan umumnya diambil dari mereka-mereka yang masih menggunakan bahasa ibu. Gitu. Sebagai contoh saja, kita lihat ya, Aceh, Batak, Sasak. Untuk 5 dan 10 mereka menggunakan, untuk Aceh misalnya Limong dan Siplo, tapi Sasak 5, 10 orang Biak menggunakan kata rim dan sampur. Orang Kei, nim dan fut, sedangkan di Toraja 5 dan Sangpulo. Gambaran seperti ini kita lihat hanya memakai 2 kata, sedangkan kita punya 200 kata. Yang kemudian sama juga seperti genetik, sama seperti DNA, kita gunakan untuk melihat migrasi, kita gunakan untuk melihat kekerabatan dari manusia Indonesia. Dan dari sini sebenarnya juga kita dapat mempelajari tadi dari mana teknologi maupun dari mana ukir-ukiran itu berasal. Kita lakukan juga penelitian di Papua, melihat dengan orang-orang Korowai. Di Sulawesi Tengah, kami pergi ke suatu kampung adat, orang-orang suku Kailidaa. Mereka itu fisik hampir sama dengan orang-orang dari Papua, kulitnya agak hitam, besar, rambut dan keriting. Tapi juga memiliki rumah tinggi seperti ini sama dengan orang-orang Korowai. Kita sudah lakukan genetikanya, tapi ternyata mereka tidak sama dengan orang-orang Papua. Ini mereka sampai sekarang masih tinggal di atas. Karena itu lebih aman menurut mereka. Ini rumah tinggi Korowai masih. Rumah tinggi yang sama ditemukan di suku Paiwan, Formosa. Rumah Batak serupa, serumpun, tapi tak sama. Kita melihat Karo, Toba, Simalungun, kita masih punya Mandailing, Angkola, dan Dairi dan Pakpak. Dan kita juga dapat melihat sebenarnya tinggalan-tinggalan out of Africa. Sebelah kiri adalah rumah suku Khoisan di Ethiopia, sebelah tengah adalah rumah di Soe, Wimbubu, sama sebenarnya strukturnya dengan apa yang kita temukan di Wamena yang sebelah kanan. Sedangkan gambar rumah yang di bawah ini adalah di Kampung Todo di Manggarai, Flores Barat, di mana mereka berbahasa Austronesia tetapi budayanya masih ada tinggalan dari budaya non-Austronesia. Rumahnya itu non-Austronesia. Bagaimana mengenai sekarang manusianya sendiri? Coba kita lihat, ini adalah pembauran genetik yang ada di populasi Asia. Ini suatu konsorsium. Lihat yang Melanesia adalah yang memakai warna hijau tua. Austronesia, kita berbahasa Austronesia, hijau muda. Austroasiatik merah. Coba lihat, yang non Papua atau unsur Melanesianya jauh lebih besar dibandingkan dengan unsur Austronesia yang warnanya hijau muda. Di bagian bawah sini, ini adalah orang-orang Mentawai, Toraja, Malay, Batak, Karo, Dayak, kemudian Jawa, Sunda. Kita melihat bahwa Jawa, Sunda, Austroasiatik, itu yang tadi dari Asia Daratan, jauh lebih banyak daripada Austronesianya. Kemudian di tempat-tempat lain jauh lebih sedikit. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak ulasan kami dan sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.